Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin barangkali saya stressingnya di item 4 berkaitan dengan membangun masjid. Ya. Permasalahan muncul Ustadz. Pertama, di satu sisi membangun masjid itu sangat mulia. Tapi di sisi lain caranya. Contoh. Ya. Antara lain pedang rombak jalan, turn empep. Ya. Orang sangat-sangat mengganggu itu di jalan. Kalaupun dilempar dengan 1.000 perak, kenapa untuk mengusir mereka? Bagaimana untuk membangun rumah Allah dengan cara ini? Yang kedua, Ustadz, membangun masjid juga dengan dana, kalau dulu istilahnya aspirasi, hari ini tukin, apapun namanya, itu adalah melalui anggota-anggota terhormat. Permasalahan muncul, ternyata rata-rata di lapangan, Ustadz, mohon maaf, ini sudah rahasia umum, kalau mungkin barangkali realisasi dalam tanda kutip, artinya pertanggungjawaban 1M, fisiknya yang muncul ke masjid itu tidak lebih daripada 50%. Mohon statement Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Terkait dengan meletakkan drum untuk mengumpulkan sedekah ataupun sumbangan daripada masyarakat untuk membangun masjid. Yang pertama, membangun masjid itu seperti tadi, bahwa adalah pekerjaan mulia. Tetapi ketika drum diletakkan di tengah jalan yang bisa mengganggu pengguna jalan, itu tidak lagi bermakna kebaikan di situ. Karena tidak mungkin kita campur adukkan antara kebaikan dengan yang bukan kebaikan. Al-Quran kan sudah jelas menyatakan wala talbisul haqqa bil batil. Meletakkan drum yang dapat mengganggu pengguna jalan itu batil. Kemudian membangun masjid itu adalah hak. Jadi jangan dicampurkan yang hak dengan yang batil. Biarkanlah hak-hak. Kalau kaidah fikihnya al-haqqu ahaqqu bil itba'. Yang benar, yang hak itu lebih berhak untuk diikuti. Kalaulah terpaksa kita harus meminta sumbangan dari pengguna jalan, jangan sampai diletakkan drum di tengah jalan. Ada cara lain, misalnya ke samping kiri ataupun ke samping kanan yang tidak mengganggu. Caranya jangan sampai mengganggu. Karena kalau kebaikan mengganggu orang lain, tidak lagi bermakna kebaikan. Apakah ia hilang mana baik? Baik, tapi tidak lagi disebut kebaikan. Sebenarnya ini sudah ada fatwa-fatwa di kalangan para ulama di Aceh. Tetapi kita tidak tahu di mana letak salahnya sehingga masyarakat tidak menuruti fatwa para ulama itu. Nah, yang kedua, membangun masjid melalui dana pokir. Dulu dana aspirasi namanya. Kalau itu berbentuk sumbangan, itu baik dan itu sebuah kebaikan. Lalu kalau umpamanya pokir dan aspirasi itu kemudian ada pemotongan yang tidak wajar, kemudian nilai fisik bangunan itu tidak wajar, itu tidak lagi bermakna kebaikan. Apakah masjid itu sah dibangun? Sah saja. Ya, sama misalnya, tapi tidak berpahala bagi orang yang menyumbang itu. Sama seperti ini. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada non-muslim datang menyumbang masjid? Boleh tidak diterima? Dalam mazhab Syafi'i, boleh diterima kalau tidak ada yang membantu yang lain dari kalangan orang Islam. Tetapi tetap orang yang menyumbang masjid itu karena dia bukan muslim, tidak berpahala bagi dia. Ini sama juga, kalau kita bantu dengan aspirasi, kita bantu dengan dana pokir, kalau itu berbentuk sumbangan ikhlas, kebetulan kita masih punya kuasa menandatangani, berarti itu bermanfaat dan itu bernilai baik kepada kita. Tapi kalau sudah tidak wajar, kadang-kadang kalau 1M yang terbangun cuma 500 ataupun setengah M, yang lain entah kemana misalnya, itu tidak lagi bernilai baik. Masjid itu sah. Kita ingin salat Jumat di situ sah, ingin membaca Quran di situ berpahala, ingin iktikaf di situ berpahala. Tapi orang yang menyumbang itu dia lagi bernilai baik.
Nah, karena kenapa? Hadis tadi apa? Mambana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Kan begitu hadisnya. Barang siapa yang membangun sebuah masjid lillah. Ini meletakkan lillah ini yang masalah. Allah akan membangun sebuah rumah nanti di surga. Nah, ketika pemotongan ini ada, bagaimana letak lillahnya? Kalau sekedar administrasi dibenarkan oleh Islam. Nah, pelaporan, biaya pelaporan, administrasi lah. Semuanya masuk dalam administrasi. Itu ada dalam Islam dan dibolehkan. Tidak ada masalah. Kan tidak mungkin seperti kita dengar di salah satu medsos itu, di YouTube, ada anggota dewan yang mempersalahkan. Masa buat laporan sampai miliaran? Nah, kan tidak wajar lagi itu. Kalau yang wajar administrasi, kan ada aturannya administrasi yang wajar seperti apa.